Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ira Rima Anita, SPMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester Project Based Learning Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, dengan judul Analisa Pemasaran Aneka Kue Kering dan Basah pada UMKM Toko Raja Oling di Kota Bogor. Sebelum saya memulai pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Doni dengan NPM 021122477, semester 3 kelas M dengan prodi manajemen. Di sini ada profil mengenai UMKM-nya. Nama UMKM Toko Raja Oling, alamat Pasar Babakan Madang, Desa Babakan Madang, Kampung Bancai. Nama pemilik Bapak Maman Sumantri. Jenis usaha aneka kue kering dan basah. Tahun mulai Mei pada tahun 2015. Jadi, Toko Raja Oling ini adalah toko yang menjual kembali roti kering yang sudah jadi. Mereka membeli roti-roti kering tersebut langsung ke pabriknya dan menjualnya kembali di toko mereka yang berada di Pasar Babakan Madang. Untuk kendala yang dihadapi yaitu kekurangan barang, sedangkan untuk pelanggannya itu membungkus sendiri atau mengemas sendiri. Misalkan apabila mereka membeli kue per kilo, terus mereka membungkus kue itu sendiri untuk dijual kembali. Untuk strategi STP yang dilakukan, yang pertama dari segi segmentasi, karena toko Raja Oling ini berfokus pada menjual aneka kue kering dan basah, maka segmentasi dari toko tersebut masuk ke dalam segmentasi demografi atau penduduk, di mana mereka menjual aneka kue kering dan basah untuk para pembelinya. Yang kedua dari segi targeting, target pembeli dari toko Raja Oling ini bisa mencakup semua kalangan, baik itu dari anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga ada positioning, karena toko Raja Oling ini selalu menyediakan kue-kue yang masih baru dan dengan harga yang terjangkau pula, sehingga identitas toko yang tertanam di benak konsumen yaitu toko yang menyediakan berbagai macam kue yang bagus dan enak dengan harga yang terjangkau pula. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Yang pertama dari segi produk, jadi elemen utama dari suatu produk kue yang terdapat di toko Raja Oling yang sangat digemari oleh orang-orang, yaitu ada 3. Yang pertama ada bolpis atau bolu pisang, yang kedua ada roti auka, dan yang ketiga ada pia patok. Yang kedua harga. Toko Raja Oling juga pernah mengganti suatu produk kue yang sudah jarang digemari oleh para pembelinya dengan produk kue yang baru, di mana setelah mereka mengganti produk kue dengan yang baru, menyebabkan menambahnya penghasilan untuk toko mereka, dikarenakan produk baru tersebut banyak digemari oleh para pembelinya dan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada place atau tempat. Jadi para pembeli dapat membeli kue dari toko Raja Oling ini
dengan mendatangi pasar Babakan Madang. Ini karena lokasi dari tempat toko tersebut yang berada di pasar Babakan Madang, yang tepatnya setelah kalian masuk ke pasar, kalian dapat lurus terus sampai ujung. Nah, nanti di sebelah kiri kalian itulah tempat dari toko Raja Oling berada. Yang terakhir ada promosi. Untuk promosi toko Raja Oling sendiri, mereka masih melakukannya secara langsung atau melalui face to face. Jadi saat para pembeli datang ke toko mereka, di saat itulah mereka mempromosikannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai PLC atau daur hidup produk. Pada tahap pertama yaitu introduction, jadi mereka pada tahap ini menerapkan strategi penetration lambat dengan harga yang rendah dan menggunakan promosi secara langsung, di mana tingkat penjualan pada tahap ini masih rendah, harga per konsumennya juga rendah, laba negatif, dan pesaing cenderung banyak. Tahap kedua ada growth atau pertumbuhan. Di sini mereka mencoba menambah kue jenis baru yang banyak disukai, di mana di sini tingkat penjualan mereka meningkat, biaya per konsumennya masih rendah, laba juga cenderung meningkat, dan untuk pesaing juga masih banyak. Tahap ketiga mature, jadi toko mengganti kue-kue yang sudah tidak ada pembelinya dengan kue-kue baru yang banyak digemari. Tingkat penjualannya sudah mencapai puncak, harga per konsumennya masih rendah, laba juga sudah besar, dan pesaing masih tetap sama besar, banyak. Tahap terakhir baseline. Jadi di sini toko membeli banyak persediaan dari kue-kue yang sedang banyak digemari oleh para pembelinya. Di sini tingkat penjualannya stabil, biaya per konsumennya masih rendah, laba juga stabil, dan pesaing masih tetap sama, yaitu masih banyak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi pemasarannya. Strategi pemasaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu strategi pemasaran ofensif dan strategi pemasaran defensif. Toko Raja Oling sendiri mereka menerapkan strategi pemasaran yang defensif, di mana mereka mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan. Jadi toko memilih untuk memanfaatkan kekuatan merek dan mempertahankan pelanggan. Contohnya merek yang saat ini sedang banyak digemari yaitu roti AOK. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai analisa pemasaran aneka kue kering dan basah dari UMKM Toko Raja Oling. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.